Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana yang betul bagi makmum membaca Fatihah? Sebab imam macam kilat, cepat betul. Ini nama imamnya ini Valentino Rossi. Amin. Sini. Tuh yang pakai topi ada tulisan ya. Siapa aja lah surang, tapi jangan ramai, yang ramai surang. Kenes dilo, Sici dilo. Come here. Ini calon imam Masjidil Haram. Kita dengarkan bacaan Al-Fatihahnya. Mama ayahnya siapkan kamera. Ini tak bisa diulang balik. Siapa nama? Marsal itu polisi. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebut ha. Tak bergetar dadanya. Kalau bergetar dadanya ha. Itu ha. Kalau tak bergetar ha. Ulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillah. Bukan alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana boleh imam golak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah nanti Pak Imam. Kalau kalian mau baca Fatihah macam imam yang ada di Sungai Apit, sah sholat. Kalau membaca Fatihah tak betul panjang pendek mat idgham gunnah qalqalah bila gunnah la sholata, tidak sah sholat. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab, tak sah sholat siapa yang baca Fatihahnya tak betul. Dah, turunlah Pak Imam. Maka aku minta tadi surang naik. Kalau ada 5 kan habis duit aku. Yang tak jelas baca Fatihah sudah jelas baca Fatihah di Sungai Apit, sedangkan anak-anaknya aja jelas baca Fatihah. Apa lagi ayah-ayahnya? Betul? Apa maksud sholat pakai ingat ajo? Apa maksud sholat pakai ingat ajo tapi tak sembayang? Asal ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jam mata ingat? Dah, itu namanya sholat eling. Tak perlu toga, tak perlu ruku, tak perlu sujud, tak perlu tasyahud.
Yang penting toga, diam, eling. Itu namanya sholat batin. Sedangkan yang awak ini sholat zohir. Tapi di Masjid Agung tukang sholat tegak ruku, itu sholat zohir. Kita batinnya saja. Kalau ada orang yang begini, jangan marah. Kalau ada laki ibu begini, ibu marah, jangan marah, ibu diam aja. Nanti sampai dia habis azan jam 1, dia balik ke rumah, dia nanya, "Dek, makanan abang mana?" Sebut, "Bang, abang makan batin aja." Abang tadi sembahyang zohir kan? Makan pun abang tadi sembahyang batin kan? Iya. Makan abang pun makanlah batin tuh bang. Aduh, Nabi mengajarkan sholat batin tak pakai zohir. Nabi sholatnya tegak, takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam. Sholat itu zahir dan batin. Zahirnya gerakan, batinnya adalah khusyuk. Siapa yang sholat hanya batin saja, tidak zahir, maka keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi patokan? Yang menjadi patokan bukan guru, tapi guru segala guru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa anak-anak kecil ini diajarkan yang betul, supaya nanti kalau dia berumur 30, 40 mulai tobat ingin mengaji, jangan sampai tersalah jalan. Anak-anak masukkan ke pesantren. Sungai Apit ada pesantren. Dokter, ada kawan saya dari Sungai Pakning, Ustadz Khair, Dokter Khair, membuka pesantren. Di Bengkalis ada pesantren. Di Siak dikirim anak-anak Siak ke Kairo 100 orang. 1 bulan dikasih $100. Waktu zaman saya di Mesir, saya waktu itu asal nengok orang Siak ini sakit hati saya. Mereka dapat 1 bulan $100, dikirim bupati ke Kairo. Kami membuat surat proposal permohonan, la salam wala kalam. Siak ini luar biasa perhatiannya terhadap, dulu, sekarang tak tahu. Sekarang kabarnya lebih hebat lagi. Malah anak-anak ini dikasih ongkos balik, dibuatkan Islamic Center, didirikan, mereka belajar. Maka ini mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya mendapatkan pendidikan yang baik insya Allah. Rokan Hulu dibangunkan Islamic Center, anak-anak menghafal Quran, dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang. Tapi yang dapat ini hanya Rokan Hulu saja. Kenapa Ahmad cuman jadi bupati Rokan Hulu? Kalau mau semua daerah di Riau ini bisa dapat macam Rokan Hulu, punya Islamic Center, punya pesantren, maka Pak Ahmad mesti jadi gubernur Riau. Setuju Bapak Ibu kalau Pak Ahmad ini jadi gubernur? Masalahnya dia tak mau pula jadi gubernur. Tadi katanya mau jadi anggota DPR RI. Itu maksudnya DPR RI. Sesudah itu pas pemilihan gubernur dia tetap ikut juga. Setuju? Dah selesai Pak Ahmad. Apa hukumnya bersalaman setelah selesai sholat? Sebab ada juga yang tak mau bersalaman selesai sholat, malah dia membentak, katanya selesai sholat tu zikir bukan salam. Apakah boleh diketuk kepalanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum bersalaman selesai sholat? Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, masuk ke masjid belum salaman, Allahu Akbar. Selesai sholat dia salaman, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, dia pun salaman. Sunnah. Kalau sebelum sholat dia belum ada salaman, setelah salam dia salaman, maka salamannya itu sunnah.
Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, saya sudah salaman dengan Pak Jamal, saya sudah salaman dengan Pak Camat, saya sudah salaman dengan Pak Ketua LAM, lalu selesai sholat saya salaman lagi, maka salaman yang kedua itu hukumnya mubah. Itu kata Imam Nawawi. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat dia salaman, salamannya sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, maka salamannya itu itu Imam Nawawi, Imam mazhab Syafi'i. Yang tak boleh itu sedang sembahyang tuh salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Camat? Imam Nawawi, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Membaca kitab Arba'in, Imam Nawawi. Membaca Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Membaca kitab Syarah Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi. Imam Nawawi imam kedua, imam besar, imam mazhab dalam mazhab Syafi'i, mengatakan salaman selesai sholat itu sunnah, dan kalau sudah salaman mubah. Tiba-tiba ada ustadz yang tak hafal hadis, yang tidak imam, membaca hadis kalau handphonenya hidup, kalau paketnya habis hadisnya hilang, membid'ahkan. Ibu bapak lebih percaya dia atau Imam Nawawi? Kalau aku ikut Imam Nawawi, takkan ku ikut Imam Ustadz Google tadi. Jelas? Nanti habis sholat masih salaman? Tapi masalah mengetuk kepala dia tadi jangan. Kita ini bukan tinggal di hutan. Kalau panas betul sapu-sapu aja sedikit. Habis salam dia sapu kepala. Apa hukumnya? Macam mana adat membaca kunut sholat subuh? Sebab ada juga sebagian tak membaca doa kunut. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Sekarang aku tes, ini jamaah ini masih ingat apa tidak? Yang paling tua, enaknya kalau ramai gerakkan aja mulut. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang tak berkunut, yang paling tua sama yang paling kecil tak berkunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 paling kecil Hanafi dengan Hambali tidak berkunut, guys. Hah? Yang salah kata Pak Cik yang tak sholat, betul. Biar kamu. Yang salah yang tak sholat. Tapi ini kita jelaskan dulu. Itu kesimpulan. Pak Cik ini mau golnya aja langsung gol. Memang nanti ujungnya itu Pak Cik. Tapi kita apa dulu? Inilah akibat tak menonton Maroko nih. Mazhab yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut Syafi'i dengan Maliki. Kalau masjid kita dari dulu berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka pakailah mazhab Syafi'i. Masjid Agung Sungai Apit ini berkunut apa tak berkunut? Berkunut. Dari dulu pakai mazhab apa? Kerajaan Siak Sri Indrapura mazhabnya Syafi'i. Kenapa di Makkah tak berkunut? Kenapa Madinah tak berkunut? Karena Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Sejak tahun 1924. Sebelum 1924, sebelum dikuasai oleh rezim Saud, Muhammad bin Abdul Wahab, mazhabnya Hambali. Sebelum itu mereka bermazhab Syafi'i. Ini mesti paham.
Jadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka imam kita baca kunut. Kalau dia terlupa, maka dia sujud sahwi. Jelas? Saya menjelaskan pakai ilmu mazhab supaya kita paham bahwa kalau masjid kita berkunut, maka jaga tetap kunut, jaga tetap baca doa kunut, karena itu kalau dirubah akan menimbulkan fitnah. Tentang Bapak tuh kasih satu ruangan khusus, nanti kami bertanding bertinju berdua sama dia. Kasih ruang khusus berdua. Dia tak bisa aku jelaskan pakai ayat, dia mau bertinju sama aku. Kasih sama saya. Kasih ruangan situ. Mau tua mau muda, sur aja nih, masih sur. Mana yang betul? Baca Fatihah, bismillahnya berbunyi atau tak berbunyi? Mazhab Syafi'i berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali tak berbunyi. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Mazhab apa yang pergi tadi itu? Yang penting sembahyang. Dia baru taubat. Dulu mungkin dia mabuk, peminum, preman, dia taubat. Jadi dia tak penting mazhab-mazhabnya, yang penting sembahyang. Awas nah. Dia Kan husnul panjang dia pameran masih di ujung akhir ayatnya, itu masih. Dia di akhir ayatnya masih mau bertobat, itu sudah alhamdulillah, daripada mati sakau.